Dalam doa, sesungguhnya kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau datang dan mengurapi kami semua. Pujian kami naikkan kepadamu, dan kami hanya mau menyembah Engkau saja. Terima kasih Bapa, anugerahkan bagi kami roh hikmat dan pewahyuan untuk dapat memahami isi hati-Mu. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Malam ini malam yang ke-8 di doa 10 malam. Kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk menaikkan doa dan permohonan kita supaya di hari Pentakosta kita boleh melihat dan kita boleh menerima pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya kita percaya bahwa hari-hari kita di dalam Tuhan, ya, hari-hari ini, ya, terima kasih. Kasih. Iya. Hari-hari kita di saat dimana kita boleh bersama-sama untuk masuk di doa 10 malam. Bahwa pastinya kita sebelum di doa 10 malam harusnya kita percaya bahwa kita sudah selalu bersama dengan Tuhan. Iya, bukan di doa 10 malam saja baru kita mendapatkan pencurahan roh. Kita harusnya percaya bahwa begitu kita percaya kepada Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin ya. Kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, duduk yang tenang ya, anak-anak semuanya ya. Kita mau mendengar firman Tuhan bersama-sama ya. Ya, anak-anak Tuhan pasti ya disiplin, oke? Ya, biar kita semua diberkati Tuhan. Karena malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita masuk di doa. Doa 10 malam itu terjadi pasca kenaikan Tuhan Yesus. Nah, hari Pentakosta terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Mengulangi lagi yang pembahasan kita di doa pertama di awal, bahwa pasca kenaikan Tuhan Yesus terjadilah kebersamaan untuk masuk di doa 10 malam. 40 hari setelah bangkit dari kubur Tuhan Yesus, ia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia menyatakan dirinya bahwa ia bangkit dari kubur. Ya. Kemudian setelah 40 hari ia bersama-sama dengan murid-muridnya, maka dia terangkat, dia naik ke surga. Saat dia naik ke surga, maka murid-muridnya berkumpul bersama, dan kemudian disitulah yang disebut dengan ada doa 10 malam. Jadi doa 10 malam itu terbentuk pasca kenaikan Tuhan Yesus. Dan di hari yang ke-10 terjadilah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa doa 10 malam itu sudah menjadi tradisi. Oke? Walaupun itu menjadi tradisi, tapi itu banyak makna berkaitan dengan masalah doa 10 malam.
Ada banyak gereja yang mengadakan doa 10 malam pasca kenaikan Tuhan Yesus. Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kemudian hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan. Nah, hari Pentakosta ini penting, dan kita nanti akan di doa 10 malam terjadi di sini nanti itu sehubungan dengan setelah 10 malam berdoa bersama, maka di situ terjadi pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akhirnya ambil lagi kembali dari Kisah Rasul. Masih tetap di Kisah Rasul, saya mengajak kita untuk kita membuka Kisah Rasul pasal yang keempat. Ya, Kisah Rasul pasal yang keempat, kita buka Alkitab kita. Iya, anak-anak semua boleh buka ya. Mari tertib kita buka. Iya, puji Tuhan. Ya. Jadi kita sama-sama ya. Iya. Buka Alkitab kita. Iya, ayatnya yang ke-29, 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 29, 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita baca bersama. 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dari nats yang kita baca ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati dengan baik, karena ini adalah sesuatu peristiwa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Tetapi juga kita harus percaya bahwa saat ini pun kita pasti akan mengalami dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mau memperhatikan apa yang dimaksud dengan janji Bapa, kembali ke pasal 1, bahwa janji Bapa supaya murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem sampai akhirnya akan terjadi hal yang apa? Yang disebut dengan ya kepenuhan roh. Iya. Di ayat yang keempat pasal 1, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tujuan Bapa, tujuan Tuhan Yesus untuk supaya janjinya tergenapkan di dalam kehidupan murid-muridnya, maka mereka bersepakat untuk masuk di doa 10 malam. Jadi kalaupun ini merupakan tradisi, karena ada banyak gereja juga menyatakan itu tradisi, saya mau sampaikan bahwa ini tradisi yang positif, bahwa alangkah baiknya kalau kita sudah selesai sampai dengan pencurahan Roh Kudus, itu hari Pentakosta, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Merupakan tradisi untuk kita berdoa. Ada amin? Jadi kita harus pakai prinsip tetap berdoa, ya, untuk selalu bersungguh-sungguh di dalam doa, seperti yang kita bahas kemarin, ya. Elia adalah manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh untuk berdoa, maka terjadi mujizat. Nah, oleh sebab itu, kalaupun umpamanya ini merupakan tradisi, tapi ambil positifnya, supaya kita hidup di dalam tradisi untuk tekun dalam doa. Amin. Supaya apa? Supaya Roh Kudus terus tercurah bagi kita. Ya, supaya Roh Kudus terus ya memenuhi kita. Makanya disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Baik, kita masuk di pembacaan kita. Ayatnya yang ke-9, 29 dikatakan demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu, ya kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberi.
Di dalam doa mereka, mereka bersepakat meminta kepada Tuhan supaya terjadilah suatu suasana ya di mana Roh Kudus turun untuk memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak di antara kita yang takut-takut atau mungkin ragu-ragu atau mungkin tidak mampu untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena dia tidak bergaul erat dengan Tuhan. Tapi begitu mereka bergaul erat dengan Tuhan, di dalam doa sepuluhan terjadilah yang disebut dengan pencurahan janji Bapa, yaitu Roh Kudus memenuhi mereka. Maka mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin juga masih ada di kalangan kita yang nggak berdaya, tidak berani, atau memang karena dia belum bersahabat dengan baik dengan Roh Kudus, sehingga akhirnya dia tidak mampu untuk memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, keberanian yang akan datang dari Tuhan oleh Roh-Nya akan memampukan kita untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Ada keberanian kita yang tidak muncul karena kita tidak bergaul erat dengan Tuhan. Tapi kalau kita bergaul erat dengan Tuhan di dalam doa kita, keseharian kita, jadikanlah doa menjadi hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam kita untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama di sini dikatakan bahwa murid-murid meminta supaya Tuhan memberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-30. Ulurkan tanganmu menyembuhkan orang. Untuk menyembuhkan orang. Mereka bersepakat. Mereka minta kepada Tuhan supaya uluran tangan Tuhan melalui murid-muridnya, maka terjadi penyembuhan atas orang-orang yang sakit. Ya, jangan takut-takut. Seperti banyak orang yang akhirnya takut untuk berdoa. Ya, kemarin juga kita bahas bahwa ada banyak orang yang belum mampu untuk berdoa. Ya, karena dia bilang, saya tidak tahu berdoa. Ya, kemarin juga kita bahas. Dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26, dikatakan di sana bahwa pada hakikatnya manusia tidak tahu untuk berdoa. Ya, tidak tahu untuk berdoa. Coba baca kembali di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan di sana? Iya. Ada bisa membacakan? Bu Yulia boleh baca? Roma 8 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Iya. Kebanyakan di antara kita ini tadinya nggak tahu berdoa. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari daging. Tapi kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, Roh yang akan memampukan kita. Karena di situ dikatakan, tetapi Roh akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini kan luar biasa. Kemarin kita bahas kenapa yang di situ dikatakan bahwa Roh berdoa tapi kepada Allah. Kita bahas kemarin tuh kan? Iya. Di sini sebenarnya kita mendapatkan banyak hal pelajaran bagi kita. Makanya penting kita membahas ayat demi ayat. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ayatnya yang ke-30, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ini mereka meminta kepada Allah supaya uluran tangan Tuhan terjadi untuk penyembuhan bagi banyak orang melalui murid-murid. Melalui siapa itu? Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Ada amin? Iya, kita ini dipanggil untuk hal itu. Jangan takut untuk berdoa, karena memang kita ini pada dasarnya tidak tahu untuk berdoa. Pada hakikatnya manusia tidak mampu untuk berdoa, karena manusia masih terdiri dari daging. Makanya dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga,
Rohku tidak selamanya diam di dalam manusia karena manusia masih terdiri dari daging. Tetapi pada waktu di mana kita bergaul erat dengan Tuhan, Roh akan bekerja di dalam kita untuk memampukan kita melakukan bagian-bagian yang secara manusia tidak mampu untuk kita lakukan. Tetapi Roh yang ada dalam kita yang memampukan kita untuk melakukannya. Ada amin? Roh yang ada di dalam kita yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Makanya di sini mereka minta kepada Tuhan supaya uluran tangan Tuhan ya lewat murid-muridnya supaya terjadi penyembuhan. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Akan terjadi tanda-tanda dan mujizat yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Yesus yang adalah nama yang kita kenal bahwa dia adalah nama Allah di dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, nama Allah di dalam keadaannya sebagai manusia yaitu Yesus. Bahwa di sana ada mujizat, ada tanda-tanda yang akan terjadi kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berdoa dan tidak ada terjadi sesuatu. Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Bahwa kalau waktu kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan mujizat lewat kita. Ada amin? Tuhan mau melakukan mujizat lewat kita. Karena Tuhan mau supaya di dalam kita terjadi sesuatu hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, saya selalu tekankan, kemuliaan Tuhan tidak terpancar lewat ciptaan yang lain. Tetapi kemuliaan Tuhan terpancar lewat semua orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, yang setia dan taat kepada Tuhan. Itu akan terjadi sesuatu hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Maka salah satu tadi ada keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, akan ada terjadi penyembuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan yang ketiga, akan terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda dan mujizat. Itu yang ketiga, tanda-tanda dan mujizat di ayatnya yang ke-30. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, itu yang kedua, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus. Kan luar biasa. Mujizat terjadi lewat saudara dan saya. Tanda-tanda akan terjadi lewat saudara dan saya, bukan kepada orang-orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam kekudusan. Tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi di sini jelas. Jadi poin yang pertama dikatakan di sana bahwa mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman. Yang kedua, supaya terjadi penyembuhan. Ya, uluran tangan Tuhan supaya terjadi kesembuhan. Yang ketiga, supaya terjadi tanda-tanda dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perhatikan lebih lanjut di ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi sebelum kita lanjutkan ke sana, penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Jadi poin yang ketiga terjadi adalah tanda-tanda dan mujizat. Yang keempat, dan ketika sedang berdoa, goyalah tempat mereka Waduh, kalau tiba-tiba kita sedang berdoa di sini ternyata goyang tempat ini. Jangan berpikir itu gempa. Yang goyang di sini, yang digoyang orangnya. Tapi kita merasa sepertinya dunia ini bergoyang. Enggak. Roh Kudus yang hadir dan menggoncang kita. Makanya orang yang penuh dengan Roh itu tubuhnya itu kayak digoncang gitu. Sebenarnya peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa di mana goyang itu karena Roh Kudus yang menggoyang, yang menggoncangkan suasana. Saya beri kesaksian, peristiwa tahun berapa kita ada di kampung ya, Maya?
Waktu itu ada orang yang sakit, bukan sakit gimana ya, artinya dikuasai oleh kuasa sejahat, seorang ibu. Dan kemudian ibu ini mungkin gimana, mungkin ada masalah tadinya di rumah dengan anaknya. Kemudian akhirnya ternyata ibunya ini kayak dibawa oleh roh jahat dan pergi ke hutan dan berapa hari tidak pulang-pulang. Dan kemudian anaknya itu datang kepada kami dan bicara sama Ibu Gembala bahwa minta tolong didoakan karena mamanya itu tidak pulang-pulang. Akhirnya Bu Gembala bilang gini, kami berdoa dan Ibu Gembala bilang gini, percayalah dia akan segera balik. Iya. Dan waktu sudah ngomong gitu, memang hari itu juga terjadi. Ternyata ibunya ini akhirnya dibawa balik. Tapi belum langsung ke rumahnya. Dan dia masih ada di lingkungan situ. Nah, peristiwa ini membuat jadinya sesuatu hal yang gempar di sekeliling itu. Karena memang dia merasa bahwa ibu ini dia pulang dengan goresan di tubuhnya karena dia merasa bahwa tempat dia tidur itu seperti kasur empuk, tapi sebenarnya itu lalang ya. Iya. Tapi dia merasa sepertinya itu di tempat yang empuk, di kasur yang empuk. Tapi sebenarnya dia tidur di rumput-rumput. Kemudian mungkin dikena tubuhnya kegores-gores. Nah, akhirnya dia balik. Setelah dia balik, kami diminta untuk kami berdoa. Bapak Ibu, ini peristiwa Pentakosta terjadi waktu itu. Jadi saat sedang berkumpul dan berdoa, itu terjadi lawatan Tuhan. Terjadi lawatan Tuhan bahwa semua yang ada di situ merasakan sebagaimana mestinya, bahwa angin ribut kayaknya benar-benar melingkupin rumah itu dan atap rumah itu dibanting-banting sama angin dan ribut sekali. Tapi di satu sisi di dalam itu penuh dengan roh. Tentunya saya berkarunia dengan bahasa roh di situ. Ya, berkarunia dengan bahasa roh di situ. Tetapi kembali lagi, ini kan di tengah-tengah orang yang tidak paham tentang hal itu. Tapi saya tahu bahwa di situ terjadi lawatan Tuhan. Nah, setelah selesai ceritanya, setelah selesai didoakan, waktu kami keluar dari rumah itu, teduh, nggak ada angin. Nah, kami cerita sama besan saya. Dia bilang, nggak ada angin ribut. Nggak ada. Padahal tadi rumah itu dibanting-banting itu atapnya sepertinya ributnya ampun-ampun. Tapi ternyata memang hanya Roh Kudus yang melawat suasana di tempat itu. Makanya tadi cerita bahwa kalau Roh Kudus datang itu suasana di situ akan digoncang, tapi itu bukan gempa bumi. Ya, yang di sini terjadi goncangan itu bukan berbicara gempa bumi. Lawatan Tuhan terjadi maksudnya. Kita harus paham itu, bukan gempa bumi. Kalau gempa bumi kan merusak bangunan kan? Ini bukan. Lawatan Tuhan terjadi, makanya dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Goyang tempat mereka tinggal itu artinya Roh Kudus menggoncang mereka. Bukan gempa bumi. Kalau gempa bumi pasti rusak di tembok-tembok ini. Tapi kehadiran Tuhan menggoncang suasana tempat itu. Ya, kita berpikir sepertinya digoncang oleh gempa. Tapi disinilah kita tahu bahwa kehadiran Tuhan itu akan menggoncang semua orang yang ada. Nah, dalam hal inilah kita harus paham bahwa ternyata Roh Kudus itu penting bagi kita. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Yang keenam, yang kelima, bahwa akan terjadi keberanian iman untuk menyatakan kebenaran atau memberitakan firman Tuhan. Saya kira ini bagian yang kita harus perhatikan dengan baik. Ada beberapa hal di situ, ada 5. Yang pertama, ya,
mereka meminta kepada Tuhan supaya ada keberanian iman untuk memberitakan firman. Yang kedua, supaya terjadi penyembuhan. Yang ketiga, supaya ada tanda-tanda dan mujizat. Yang keempat, supaya ada kehadiran roh, pencurahan roh. Terjadi gempa. Iya, terjadi gempa, goncangan ya mungkin ya. Saya kira apa tadi itu? Goncangan ya? Terjadi goyangan atau goncangan di tempat mereka berkumpul. Yang kelima, semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi 5 hal ini penting kita perhatikan. Kalau kita mau bertekun di dalam doa, bisa terjadi, bisa hal yang disebut dengan pencurahan roh. Hari Pentakosta, baik itu perorangan, baik itu kelompok maupun itu gereja, itu akan terjadi. Kalau kita sungguh-sungguh, pastinya akan terjadi hal itu. Nah, 2 hari lagi kita akan berdoa di tempat ini. Nanti hari terakhir kita akan ada mungkin pengurapan ya, Ibu Gembala ya. Ada pengurapan. Nah, kita akan berdoa supaya terjadilah Pentakosta atau kepenuhan roh bagi kita yang hadir setia datang kepada Tuhan di tempat ini. Baik, kita mau masuk sharing, boleh lewat apa yang kita sudah